Halo Sobat Cerita Bunda, selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan. Angin sore berhembus lembut menyapu dedaunan di halaman rumah sederhana itu. Di dalamnya, seorang wanita sedang sibuk menata meja makan, memastikan suaminya pulang dengan hidangan hangat setelah seharian bekerja. Wanita itu bernama Lestari, seorang istri yang telah menemani suaminya Damar sejak mereka menikah 7 tahun lalu. Hidup mereka tak selalu mudah, tapi cinta dan kesetiaan menjadi pondasi yang menguatkan. Damar dulunya hanyalah seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan kontraktor. Gajinya pas-pasan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, meski terkadang mereka harus menahan keinginan untuk membeli sesuatu di luar kebutuhan pokok. Lestari meskipun memiliki ijazah perguruan tinggi, memilih untuk tetap di rumah, mengurus rumah tangga dan merawat ibu mertua mereka, Bu Sumarni, yang semakin renta dan lumpuh sejak 2 tahun lalu. Di awal pernikahan, mereka melewati banyak masa sulit. Pernah suatu ketika, uang di dompet mereka hanya tersisa Rp50.000. Sementara kebutuhan rumah tangga masih panjang hingga akhir bulan. Lestari mengakalinya dengan memasak menu sederhana, sayur bening dan tempe goreng, agar cukup sampai Damar menerima gaji. Tapi di tengah segala keterbatasan itu, mereka tetap saling menguatkan. Damar selalu pulang membawa senyum, meskipun tubuhnya lelah bekerja. Lestari di sisi lain, tak pernah mengeluh merawat ibu mertua yang sering rewel, meski kadang hatinya terasa berat saat mendengar keluhan-keluhan tanpa henti dari wanita tua itu. Seiring berjalannya waktu, keberuntungan mulai berpihak pada Damar. Dengan kegigihan dan kerja kerasnya, ia berhasil mendapatkan promosi di perusahaan. Gajinya meningkat, beban finansial mulai berkurang, dan perlahan mereka bisa menikmati hasil dari perjuangan bersama. Rumah yang dulu sempit dan sederhana direnovasi menjadi lebih nyaman. Lestari tak lagi harus menekan setiap pengeluaran dengan hati-hati. Damar juga semakin sibuk dengan pekerjaannya, sering bepergian keluar kota untuk urusan bisnis, dan lingkaran pergaulannya mulai berubah. Ia kini lebih sering bergaul dengan rekan-rekan yang sukses dan mapan. Meski suaminya semakin sibuk, Lestari tetap menjalani tugasnya sebagai istri yang setia. Setiap pagi, ia memastikan sarapan sudah tersedia di meja sebelum Damar berangkat. Siang harinya, ia tak pernah lelah merawat Bu Sumarni yang semakin sering sakit-sakitan. Kadang, wanita tua itu menangis tanpa sebab, marah-marah karena merasa tidak nyaman, atau bahkan menolak makan. Lestari selalu sabar menenangkan, menghibur, dan memastikan mertuanya tetap terjaga kesehatannya. Namun, di tengah kehidupan yang tampak semakin membaik, ada sesuatu yang perlahan berubah. Damar yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering pulang larut malam. Ponselnya lebih sering berbunyi, tapi setiap kali Lestari bertanya, jawabannya selalu sama. Kerjaan, sayang. Banyak proyek yang harus aku urus. Lestari ingin percaya seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Lagi pula, selama bertahun-tahun, mereka telah melewati banyak badai bersama. Apa yang bisa menggoyahkan kepercayaan itu? Tanpa sadar, ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah bagian dari perjuangan menuju kehidupan yang lebih baik. Ia tidak tahu bahwa kebahagiaan yang ia pertahankan selama ini perlahan mulai rapuh. Damar kini bukan lagi pria yang dulu dikenalnya. Pekerjaan yang semakin sukses membuatnya sibuk, dan kesibukan itu perlahan menciptakan jarak yang tak kasat mata. Jika dulu ia selalu pulang sebelum matahari terbenam, kini malam sudah pekat ketika kunci pintu berputar. Jika dulu ada kecupan singkat di kening dan pertanyaan sederhana seperti, "Hari ini bagaimana?" Sekarang yang ada hanyalah langkah-langkah lelah yang langsung menuju kamar tanpa banyak kata.
Awalnya, Lestari mencoba memahami. Ia tahu Damar sedang dalam puncak karier, dan kesuksesan memang menuntut pengorbanan. Ia tak ingin menjadi istri yang membebani dengan keluhan-keluhan kecil. Setiap malam, meskipun lelah setelah seharian mengurus rumah dan merawat Bu Sumarni yang semakin rewel, ia tetap menyiapkan makan malam, berharap suaminya akan duduk bersama seperti dulu. Namun piring-piring di meja tetap utuh, tak tersentuh. Sementara pesan singkat dari Damar hanya berbunyi, "Makan duluan ya, aku ada meeting." Lestari merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan alasan pekerjaan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ada. Ponsel Damar kini lebih sering berbunyi, tapi ia jarang membalas pesan atau menjawab panggilan di depan Lestari. Setiap kali ia mendekat, Damar buru-buru menutup layar atau menyimpan ponselnya ke dalam saku. Aroma tubuhnya juga berubah. Dulu, Damar hanya memakai parfum biasa, tapi kini ada aroma mahal yang tak pernah Lestari kenal sebelumnya. "Apa kau sudah makan?" tanya Lestari suatu malam saat Damar baru saja masuk ke rumah dengan wajah lelah. Damar melepas jasnya dan meletakkannya di sofa sembarangan. "Aku sudah makan di luar," jawabnya singkat sebelum beranjak ke kamar. Lestari menatap punggung suaminya yang menjauh. Perasaan tak nyaman menggelayuti hatinya. Ini bukan hanya tentang kesibukan. Ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang disembunyikan Damar, dan Lestari bisa merasakannya. Tapi ia memilih diam. Ia memilih berpura-pura tidak tahu, berharap semua hanya perasaan berlebihan yang akan hilang seiring waktu. Hari-hari berikutnya tak lebih baik. Damar semakin jarang berbicara dengannya, semakin jarang menatap matanya. Bahkan saat di rumah, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya daripada berbincang dengan Lestari. Sesekali, Lestari mencoba mendekat, duduk di samping suaminya, menyentuhkan tangannya ke tangan Damar, tapi lelaki itu hanya menarik tangannya pelan dan berkata, "Aku capek." Konflik kecil mulai muncul di antara mereka. Suatu malam, saat Lestari sedang mengganti popok Bu Sumarni yang mengomel karena merasa tak nyaman, Damar baru saja pulang. Wajahnya terlihat tak sabar, seolah rumah bukan lagi tempat yang menyenangkan untuknya. "Lama sekali sih, aku mau istirahat." Keluhnya ketika melihat Lestari masih sibuk di kamar mertua mereka. Lestari mengangkat wajah, menatap suaminya dengan kening berkerut. "Ibu tadi ngompol. Aku harus mengganti popoknya dulu." "Ya kan ada suster yang bisa bantu," saut Damar dengan nada kesal. Lestari terdiam. Suster yang Damar maksud hanyalah perawat yang datang seminggu 3 kali untuk terapi, bukan untuk merawat Bu Sumarni sepanjang hari. Selebihnya, Lestari yang melakukan semuanya. Ia ingin menjelaskan, tapi ia tahu percuma. Damar tak akan mendengarkan. Setelah Damar masuk ke kamar dan menutup pintu tanpa peduli, Lestari merasa dadanya sesak. Ini bukan lagi tentang kesibukan. Ini bukan lagi tentang lelah. Damar berubah. Dan Lestari takut jika perubahan itu berarti kehilangan. Lestari menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Napasnya tercekat, dadanya berdegup keras seakan baru saja berlari jauh. Di hadapannya, terpampang jelas sebuah foto pernikahan. Damar berdiri di sisi seorang wanita muda, tersenyum bahagia dengan setelan jas hitam yang rapi. Wanita itu mengenakan gaun putih sederhana, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah momen sakral. Pernikahan yang seharusnya hanya terjadi sekali dalam hidup seseorang. Lestari membaca keterangan di bawahnya. Nama yang tertulis di sana terasa seperti belati yang menancap langsung ke jantungnya. Damar menikah dengan perempuan lain. Diam-diam, tanpa sepengetahuannya, ponsel di tangannya hampir terlepas. Seluruh tubuhnya gemetar. Ruangan di sekelilingnya seakan berputar, dan ia harus berpegangan pada kursi untuk menjaga keseimbangan. Seakan udara yang ia hirup tiba-tiba berubah menjadi racun yang menyesakkan. Ia ingin menyangkal, ingin berpikir bahwa ini hanya kesalahan, hanya tipuan mata, hanya lelucon kejam yang ditujukan padanya. Tapi bukti itu terlalu jelas. Foto-foto lain muncul saat ia menggulir layar.
Damar dan wanita itu berpos mesra. Tangan mereka bertautan erat dengan latar belakang dekorasi pernikahan yang elegan. Semua ini nyata. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia hampir tak bisa mendengar suara-suara di sekelilingnya. Tiba-tiba, terdengar suara batuk dari dalam kamar ibu mertuanya. Sejenak Lestari terhenyak, seakan kenyataan menariknya kembali dari lautan kepedihan yang hampir menenggelamkannya. Matanya beralih ke kamar Bu Sumarni, yang pintunya sedikit terbuka. Wanita tua itu terbaring di tempat tidur, tubuhnya yang lemah tampak semakin ringkih. Lestari mengepalkan tangan. Bagaimana ia bisa pergi dari rumah ini begitu saja? Bagaimana ia bisa meninggalkan wanita tua yang sudah ia rawat bertahun-tahun? Air mata yang semula tertahan kini jatuh satu persatu. Perih di dadanya semakin tajam. Malam itu, ia tidak tidur. Pikirannya berputar-putar. Hatinya terus berperang antara kemarahan dan rasa tanggung jawab. Ia ingin mengonfrontasi Damar, ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan. Tapi ia tahu, lelaki itu tak akan bisa memberi jawaban yang memuaskan. Ketika akhirnya Damar pulang larut malam, Lestari sudah duduk di ruang tamu, menunggunya. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan luka yang dalam. Damar berhenti di ambang pintu, terlihat terkejut melihat Lestari masih terjaga. Ia meletakkan tasnya dengan ragu, lalu bertanya dengan nada datar, "Kok belum tidur?" Lestari tidak langsung menjawab. Ia mengangkat ponselnya dan memperlihatkan foto-foto itu kepada suaminya. "Jadi, ini alasanmu berubah selama ini?" Suaranya bergetar, tapi ia tetap menatap mata Damar, mencari secuil penyesalan di sana. Damar terdiam. Tak ada lagi alasan yang bisa ia buat. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan telah terbuka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia menghela napas berat. "Aku tidak ingin menyakitimu, Lestari." Lestari tertawa pahit. "Tidak ingin menyakitiku?" Suaranya lirih, penuh luka. "Lalu apa yang kau sebut ini? Aku istrimu, Damar. Aku yang menemanimu dari nol. Aku yang mendukungmu, merawat ibumu, mengurus rumah ini. Tapi kau memilih menikah lagi tanpa sepengetahuanku?" Damar mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu." Lestari menggeleng, air matanya semakin deras. "Tapi kau sudah melakukannya, tanpa sepatah kata pun, tanpa sedikit pun menghargai aku." Ruangan itu sunyi, hanya isakan Lestari yang terdengar. Damar mendekat mencoba menyentuh bahunya, tapi Lestari mundur selangkah. "Aku ingin pergi," bisiknya. Damar terkejut. "Apa?" "Aku ingin pergi, Damar," ulangnya, lebih tegas kali ini. "Aku ingin kau memilih. Jika kau sudah punya istri lain, biarkan dia yang merawat ibumu." Damar tersentak. Wajahnya berubah, seolah baru menyadari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar perselingkuhan yang terbongkar. "Lestari, kau tidak bisa melakukan itu. Kau tahu bagaimana kondisi ibu. Dia hanya nyaman denganmu." Lestari menatapnya dengan mata penuh luka. "Kau sudah memilih wanita lain, Damar. Sekarang hadapi konsekuensinya." Damar terdiam lama. Lestari bisa melihat kegelisahan di wajahnya. Tentu saja, wanita muda yang dinikahinya itu tidak akan mau direpotkan dengan mertua yang lumpuh dan rewel. Dan kini, Damar harus menghadapi pilihan yang telah ia buat sendiri. Untuk pertama kalinya, Lestari melihat ketakutan di mata suaminya. Tapi sudah terlambat. Luka ini sudah terlalu dalam untuk bisa sembuh. Lestari duduk di tepi ranjang, menatap kosong pada lantai kamar yang terasa lebih dingin dari biasanya. Di sudut ruangan, koper kecil yang ia siapkan sejak subuh masih terbuka. Beberapa pakaian telah terlipat rapi di dalamnya. Tangannya gemetar saat ia memasukkan satu persatu barang yang penting baginya. Bukan karena takut pergi, tetapi karena hatinya masih berperang dengan luka yang begitu dalam. Dari balik pintu, suara batuk Bu Sumarni terdengar lirih. Lestari terpejam sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan gelombang emosi yang terus menghantamnya. Ia tidak pernah membayangkan akan meninggalkan rumah ini dengan cara seperti ini. Selama bertahun-tahun, rumah ini menjadi saksi bisu dari semua perjuangannya. Dari cinta, dari pengorbanan, dari kepedihan yang perlahan tumbuh menjadi racun dalam hatinya.
Pintu kamar terbuka perlahan. Damar berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat lelah. Tapi tak ada tanda-tanda penyesalan yang nyata di sana. Ia menatap koper itu sekilas sebelum akhirnya menghela napas pendek. "Lestari, kau serius ingin pergi?" Lestari menoleh, menatap wajah suaminya yang dulu begitu ia cintai, yang dulu menjadi tempatnya bersandar dalam segala keadaan. Sekarang, hanya ada kehampaan di sana. "Aku tidak sedang mengancam, Damar." Suaranya lirih tapi penuh ketegasan. "Aku benar-benar ingin pergi." Damar menggeleng pelan, lalu berjalan mendekat, duduk di tepi ranjang di hadapan Lestari. "Jangan bodoh, Tari. Kau tahu sendiri bagaimana keadaan ibu. Dia butuh kau. Dia tidak akan bisa menerima orang lain." Lestari tersenyum pahit. "Lalu aku? Apa aku tidak butuh dihargai? Kau pikir aku ini siapa, Damar? Aku ini istrimu, bukan pembantu yang kau suruh merawat ibumu sementara kau enak-enakan dengan istri barumu." Damar mengusap wajahnya dengan kasar. "Kau tahu aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak ingin mengabaikan tanggung jawabku pada kalian berdua." "Tapi kau sudah melakukannya," potong Lestari cepat. "Sejak kau memutuskan menikah lagi tanpa memberitahuku, kau sudah mengabaikan aku. Kau pikir aku tidak tahu betapa kau sudah berubah? Betapa kau semakin jauh?" "Aku mencoba bertahan, Damar. Aku mencoba mengabaikan semuanya demi rumah tangga kita. Tapi aku tidak bisa lagi." Sunyi. Ruangan itu begitu hening hingga suara detak jam di dinding terdengar sangat jelas. Lestari menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak emosinya. "Mulai hari ini, aku bukan istrimu lagi, Damar. Kau sudah punya istri baru, dan mulai sekarang, biarkan dia yang mengambil alih tugasku. Aku akan pergi." Damar tertawa kecil, terdengar sinis. "Kau benar-benar berpikir dia bisa merawat ibu?" Lestari mengangkat bahunya. "Itu urusanmu sekarang, bukan urusanku lagi." Tiba-tiba terdengar suara dari pintu kamar. Bu Sumarni berdiri di sana, tubuhnya bersandar pada dinding dengan tangan gemetar. Wajahnya tampak pucat, matanya berkaca-kaca. "Lestari, kau benar-benar ingin pergi?" Suara wanita tua itu bergetar. Lestari tercekat. Tenggorokannya terasa tercekat oleh rasa bersalah yang begitu besar. Ia ingin mengatakan bahwa ini bukan salah ibunya, bahwa ia tidak meninggalkan wanita tua itu dengan kebencian. Tapi di saat yang sama, ia juga tahu bahwa ia tak bisa terus mengorbankan dirinya sendiri. Bu Sumarni melangkah pelan ke arahnya, tangannya berusaha meraih Lestari. "Jangan pergi, nak. Aku sudah terlalu terbiasa denganmu. Aku tidak bisa." Lestari menggigit bibirnya. Air mata menggenang di sudut matanya, tapi ia tetap berusaha tegar. "Maafkan aku, Bu. Aku sudah tidak kuat lagi." Damar bangkit berdiri, menatap Lestari dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Tari, kau sedang emosional sekarang. Kita bisa bicara lagi nanti. Aku yakin kau tidak benar-benar ingin bercerai." Lestari mendongak, menatapnya dengan mata yang sudah basah. "Kau salah, Damar. Aku sudah memikirkannya matang-matang, dan aku tidak akan berubah pikiran." Damar menghela napas berat, seolah merasa semua ini hanyalah ancaman sementara. Ia mengira Lestari akan kembali, akan luluh, akan tetap tinggal di rumah ini seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Tapi tidak kali ini. Dengan langkah berat, Lestari mengambil kopernya, lalu berjalan melewati Damar tanpa menoleh lagi. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Selamat menikmati kehidupan barumu, Damar. Dan semoga istrimu bisa melakukan apa yang aku lakukan selama ini." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah pergi, meninggalkan semua kenangan, semua luka, dan semua harapan yang telah ia kubur dalam-dalam. Hidup tanpa Damar terasa asing. Setelah bertahun-tahun menghabiskan hidup sebagai seorang istri yang selalu ada untuk suaminya, kini Lestari harus menghadapi kenyataan bahwa ia sendirian. Tidak ada lagi suara langkah kaki Damar yang pulang larut malam. Tidak ada lagi aroma kopi yang ia siapkan setiap pagi, dan tidak ada lagi percakapan yang selalu terasa sepihak di meja makan. Semua berubah. Hari pertama setelah perceraian, Lestari bangun dengan mata bengkak. Malam sebelumnya, ia menangis sepuasnya.
membiarkan semua kepedihan yang mengendap selama ini tumpah tanpa tertahan. Namun saat sinar matahari menembus jendela kamarnya yang kini jauh lebih sepi, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus melangkah. Lestari menghabiskan beberapa hari pertamanya dengan rutinitas yang terasa kosong. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Dulu, waktunya tersita untuk mengurus rumah, memasak untuk suami, dan merawat ibu mertuanya. Sekarang, semua itu bukan lagi tanggung jawabnya. Rasa kehilangan itu aneh. Bukan kehilangan Damar, melainkan kehilangan rutinitas yang selama ini membentuk hidupnya. Namun perlahan-lahan, Lestari mulai menemukan kembali dirinya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Ia mulai membaca buku yang dulu hanya tersimpan di rak, menonton film yang ia suka tanpa takut ada komentar dari Damar, dan yang paling penting, ia mulai membiarkan dirinya bernapas tanpa beban. Dukungan dari keluarga dan teman-temannya datang tanpa henti. Rini, sahabatnya sejak kuliah, adalah orang pertama yang membawanya keluar rumah untuk sekadar menghirup udara segar. "Kau tidak bisa terus mengurung diri, Tari," kata Rini saat mereka duduk di sebuah kafe yang dulu sering mereka kunjungi. "Perceraian itu bukan akhir dunia. Justru ini awal yang baru buatmu." Lestari mengaduk kopinya dengan tatapan kosong. "Aku tahu, Rin, tapi rasanya kosong. Aku terbiasa hidup dengan seseorang, dan sekarang tiba-tiba semuanya hilang begitu saja." "Itu wajar," saut Rini lembut. "Tapi coba pikir lagi, apa kau benar-benar kehilangan sesuatu yang berharga, atau justru kau baru saja terbebas dari sesuatu yang hanya menyakitimu?" Lestari terdiam. Kata-kata Rini menghantamnya tepat di hati. Ya, selama ini ia bertahan dalam pernikahan yang semakin terasa seperti beban. Ia yang terus berusaha menjaga keharmonisan, sementara Damar perlahan berubah menjadi orang lain. Ia yang tetap setia meski hatinya diabaikan. Beberapa hari kemudian, Lestari mulai memberanikan diri untuk menata ulang hidupnya. Ia menerima tawaran kerja dari seorang kenalan lama yang tahu betapa cerdas dan telitinya ia dulu saat masih bekerja sebelum menikah. Hari pertama bekerja, ia merasa canggung, tapi juga merasa hidup kembali. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi tuntutan, dan yang paling penting, tidak ada lagi luka yang terus-menerus diperbarui oleh pengkhianatan. Ia tahu, luka itu masih ada. Namun setidaknya kini ia punya kesempatan untuk menyembuhkannya, sedikit demi sedikit. Rumah yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan. Damar pulang dengan kepala penat berharap bisa beristirahat sejenak setelah seharian bekerja, tetapi begitu ia masuk ke dalam rumah, yang ia dengar hanyalah keluhan dan suara nyaring dari istri mudanya, Siska. "Mas, aku capek. Aku nggak sanggup terus-terusan ngurusin ibumu yang rewel itu. Aku nggak pernah dikasih waktu buat istirahat, apalagi buat jalan-jalan." Suara Siska melengking, menyambutnya bahkan sebelum ia sempat melepas sepatu. Damar menghela napas panjang, menatap Siska yang berdiri di ambang pintu dengan wajah kesal. "Kamu tahu kondisi ibu. Dia memang butuh perhatian lebih." "Tapi, aku bukan suster, Mas. Aku menikah denganmu, bukan untuk jadi pembantu di rumah ini." Siska melipat tangan di dadanya, ekspresinya penuh kekesalan. Damar melirik ke dalam kamar ibunya. Wanita tua itu terbaring di tempat tidurnya dengan wajah murung. Matanya yang dulu selalu bersinar penuh kasih kini redup, dipenuhi kesedihan yang sulit disembunyikan. Pipinya tampak lebih tirus dan tangannya gemetar saat berusaha meraih segelas air di meja samping tempat tidurnya. "Ibu, bagaimana kabarnya?" tanya Damar, duduk di sisi tempat tidur ibunya. Perempuan tua itu menoleh perlahan. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya ia berkata dengan suara pelan, "Ibumu bukan siapa-siapa di rumah ini. Nak, ibumu ini cuma beban." Damar merasakan dadanya diremas rasa bersalah. Ini bukan nada bicara ibunya yang biasa. Dulu ibunya selalu penuh kelembutan, bahkan saat menghadapi kesulitan. Tapi kini hanya kepedihan yang tersisa.
Jangan bicara seperti itu, Bu. Aku di sini, katanya, mencoba menenangkan. Ibunya tertawa kecil, namun terdengar getir. Kamu ada di sini, tapi hatimu tidak. Sejak Lestari pergi, rumah ini bukan rumah lagi, nak. Kamu membawa wanita yang bahkan tidak mau mengurusku. Aku ini ibumu, tapi diperlakukan seperti orang asing. Damar terdiam. Pikirannya melayang pada sosok Lestari. Wanita yang dulu dengan sabar merawat ibunya tanpa pernah mengeluh. Wanita yang selalu ada untuknya, yang mengorbankan segalanya demi keluarga, dan yang akhirnya ia sia-siakan. Sejak Lestari pergi, Damar tidak bisa memungkiri bahwa hidupnya terasa tidak seimbang. Siska, dengan segala pesonanya yang dulu memikat, kini menunjukkan sisi lain yang selama ini tidak ia sadari. Ia egois, tidak sabaran, dan sama sekali tidak memiliki empati terhadap orang tua. Beberapa kali, Damar memergoki Siska membentak ibunya. Bahkan ada saat ketika ia pulang lebih awal dan melihat ibunya terisak di kamar, sementara Siska asik bermain ponsel di ruang tamu tanpa peduli. Mau sampai kapan aku harus mengurus orang tua yang bukan ibuku sendiri? Keluh Siska suatu malam ketika mereka berdua sedang makan malam. Damar menghentikan sendoknya di udara. Dia ibuku Siska, ibu mertua kamu. Ya, tapi aku menikah denganmu, bukan dengan keluargamu. Aku nggak mau hidupku cuma dihabiskan untuk merawat orang tua yang bahkan nggak bisa bangun sendiri. Kemarahan Damar hampir meledak, tapi ia menahannya. Ia menatap wanita yang dulu ia pikir bisa membawa kebahagiaan dalam hidupnya, dan untuk pertama kalinya ia merasa muak. Ia sadar sekarang, ia telah membuat keputusan terburuk dalam hidupnya. Ia meninggalkan seorang wanita yang setia dan penuh pengorbanan demi seorang wanita yang hanya mementingkan diri sendiri. Malam itu, Damar duduk lama di teras rumah, menyesap kopi yang rasanya terasa lebih pahit dari biasanya. Di dalam rumah, Siska terus mengomel, mengeluh tentang betapa sulitnya hidup bersama ibu mertua yang sakit-sakitan. Dan di dalam kamar, ibunya terbaring sendirian, tenggelam dalam kesedihan. Damar menatap langit malam yang gelap. Damar duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang terbuka tanpa benar-benar membaca apa yang tertera di sana. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin, sementara pikirannya mengembara ke masa lalu, ke sosok Lestari yang kini telah pergi dari hidupnya. Setiap sudut rumah kini terasa asing, tidak lagi membawa kenyamanan seperti dulu. Saat Lestari masih di sini, ada kehangatan yang selalu menyelimuti. Bau masakan sederhana yang selalu menggugah selera, suara lembutnya yang sabar membujuk ibunya agar mau makan, dan sentuhan tangannya yang penuh kasih saat menyelimuti dirinya setiap kali ia pulang larut malam. Namun kini yang tersisa hanyalah kehampaan. Di luar, suara Siska terdengar menggelegar, memecah keheningan rumah. Mas, aku nggak tahan lagi di rumah ini. Setiap hari aku harus mengurus ibumu yang nggak pernah berhenti mengeluh. Aku udah cukup sabar, tapi aku juga manusia. Damar mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Sudah berapa kali pertengkaran seperti ini terjadi? Sudah berapa kali ia mencoba mengingatkan Siska bahwa ibunya bukan beban, bahwa ibunya adalah tanggung jawab mereka bersama? Tapi Siska tidak peduli. Siska tidak seperti Lestari. Lestari tidak pernah mengeluh meski harus begadang merawat ibu mertua. Lestari tidak pernah meminta balasan atas semua pengorbanannya. Dan yang lebih menyakitkan bagi Damar adalah kenyataan bahwa ia telah melepas wanita sebaik itu untuk seseorang yang bahkan tidak memiliki sedikit pun kesabaran. Ia berdiri dan keluar dari ruang kerja, menemukan Siska berdiri di ruang tamu dengan wajah penuh amarah. Mas, aku nggak bisa terus begini. Aku mau pergi beberapa hari, aku butuh waktu buat diri sendiri. Damar menatapnya tanpa ekspresi. Kamu mau kemana? Itu urusanku. Aku capek hidup kayak gini. Kamu capek karena apa? Karena harus merawat ibu? Lestari dulu bertahun-tahun merawat ibu tanpa mengeluh. Kenapa kamu nggak bisa? Siska menatapnya tajam, lalu tertawa sinis. Jangan bandingkan aku dengan mantan istrimu, Mas. Kalau dia sebegitu sempurnanya, kenapa kamu ninggalin dia? Damar terdiam.
Pertanyaan itu menghantam dadanya seperti palu godam. Ya, kenapa? Kenapa ia bisa sebodoh itu? Ia memilih meninggalkan Lestari demi seseorang yang kini bahkan tidak ingin mengurus ibunya. Ia memilih kesenangan sesaat daripada ketulusan. Ia memilih perempuan yang hanya mencintainya saat ia berada di puncak, bukan seseorang yang tetap bersamanya saat ia belum memiliki apa-apa. Malam itu, Damar duduk lama di teras rumah, ditemani suara jangkrik dan angin malam yang terasa menusuk. Di dalam rumah, ibunya tidur dalam kesepian, dan di dalam pikirannya hanya ada bayangan seorang wanita yang dulu ia sia-siakan. Lestari, wanita yang dulu selalu menunggu kepulangannya dengan senyum. Wanita yang dulu tidak pernah pergi meski ia terus mengabaikannya. Dan sekarang, saat ia ingin meminta maaf, saat ia ingin mengatakan bahwa ia menyesal, wanita itu sudah pergi. Dan mungkin untuk selamanya. Hari itu langit cerah, matahari bersinar lembut, tidak terlalu terik, seolah alam sedang berusaha menciptakan suasana yang tenang. Di sebuah kafe kecil di sudut kota, Lestari duduk sendirian menikmati secangkir teh hangat. Setelah sekian lama, akhirnya ia mulai terbiasa dengan kehidupannya tanpa Damar. Tidak ada lagi malam-malam penuh tangis, tidak ada lagi hati yang dipenuhi dengan luka dan kekecewaan. Ia mengaduk teh dalam cangkirnya dengan perlahan, membiarkan aroma melati yang lembut menguar dan menenangkan hatinya. Tepat ketika ia hendak menyeruput minumannya, suara yang sangat familiar menghentikan gerakannya. Lestari, tangannya menegang di atas meja. Ia tahu suara itu. Suara yang dulu begitu sering ia nantikan di tengah malam, suara yang dulu memberinya harapan sekaligus rasa sakit yang mendalam. Ia mendongak perlahan. Damar berdiri di hadapannya. Pria itu tampak berbeda. Lebih kurus, lebih kusut, dan matanya tidak lagi menyala seperti dulu. Ada beban berat yang terpancar di sana. Sejenak, keduanya hanya saling menatap. Waktu seakan berhenti. Semua kenangan yang telah Lestari kubur dalam-dalam tiba-tiba menyeruak, memenuhi kepalanya tanpa permisi. Bagaimana dulu ia menahan luka demi mempertahankan rumah tangga. Bagaimana ia berjuang menutup mata atas semua perubahan sikap Damar. Bagaimana akhirnya ia memilih pergi, memilih mengakhiri segalanya meskipun hatinya masih penuh dengan cinta. Damar menghela napas berat, lalu menarik kursi di depannya tanpa menunggu izin. "Boleh aku duduk?" Suaranya bergetar, penuh kehati-hatian. Lestari tidak menjawab, tapi ia juga tidak menolak. Damar menundukkan kepala, menatap jari-jarinya yang saling bertaut di atas meja. "Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini." Lestari tetap diam, tidak tahu harus merespons bagaimana. "Aku nyari kamu, Lestari." Suara Damar terdengar lebih lirih. "Aku tahu aku nggak pantas buat ketemu kamu lagi. Aku tahu aku nggak punya hak buat minta apa-apa." Lestari mengeraskan hatinya. "Lalu kenapa kamu ada di sini?" Damar mengangkat wajahnya, menatapnya dalam. "Karena aku mau minta maaf." Lestari terkesiap, tapi ia tetap berusaha menjaga ekspresinya tetap datar. "Aku salah, Lestari," lanjut Damar, suaranya dipenuhi penyesalan yang dalam. "Aku kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku karena kebodohanku sendiri. Aku ninggalin kamu untuk sesuatu yang aku kira lebih baik, tapi ternyata aku cuma jatuh ke dalam jurang." Lestari menggenggam cangkirnya erat. Ia bisa merasakan emosi yang mulai bergejolak di dadanya. Damar menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Siska, dia nggak seperti kamu. Dia nggak peduli sama ibuku. Aku pikir dia bisa jadi istri yang baik, tapi ternyata aku salah besar. Aku kehilangan semuanya. Tari, aku kehilangan kamu, kehilangan keluargaku. Aku nyesel." Hening. Hanya suara musik lembut dari kafe yang mengisi keheningan di antara mereka. Lestari menatap Damar, mencari sisa-sisa pria yang dulu pernah menjadi dunianya. Damar menggenggam kedua tangannya sendiri, seolah menahan emosi yang hampir meledak. "Aku nggak minta banyak, Lestari. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku benar-benar nyesel." Ia menelan ludah, matanya mulai memerah. "Kalau aku bisa balik ke masa lalu, aku nggak akan pernah ngelakuin itu semua." Lestari menatap pria di depannya. Ada luka di wajahnya.
Ada kelelahan di matanya, tapi luka yang ada di hatinya sendiri jauh lebih dalam. Dengan suara pelan, ia akhirnya berkata, "Tapi kita nggak bisa balik ke masa lalu, Damar." Damar terdiam, seolah kata-kata itu baru saja meremukkan harapan terakhir yang ia miliki. Lestari tersenyum tipis, tapi senyum itu bukan senyum bahagia. Itu adalah senyum seseorang yang sudah terlalu lelah untuk kembali menanggung beban yang sama. "Aku udah selesai dengan semua itu," lanjutnya pelan. "Aku udah selesai dengan kamu." Damar menatapnya dengan ekspresi penuh duka, seolah dunia baru saja menghancurkannya untuk kedua kalinya. Dan kali ini, Lestari tidak merasa kasihan. Damar menundukkan kepalanya, seolah kata-kata Lestari baru saja menghantam dadanya begitu keras hingga membuatnya kehilangan keseimbangan. Jemarinya mengepal di atas meja, bergetar. Matanya yang memerah penuh dengan harapan yang seketika luruh begitu saja. "Lestari?" Suaranya hampir seperti bisikan, penuh dengan kesedihan yang tertahan. Tapi Lestari tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia telah melewati begitu banyak luka, begitu banyak air mata. Ia telah menghabiskan malam-malam panjang dengan rasa sakit yang membekukan hatinya. Dan sekarang, setelah ia berhasil melangkah keluar dari neraka itu, ia tidak akan kembali lagi. "Aku minta maaf, Damar," ucapnya dengan suara yang tenang tapi tegas. "Aku nggak bisa kembali ke masa lalu." Damar mengangkat wajahnya perlahan. Ada sesuatu di matanya, seperti orang yang tersesat dalam kegelapan dan akhirnya sadar bahwa jalan pulang sudah tertutup. "Aku janji aku bakal berubah, Tari," katanya penuh putus asa. "Aku sadar aku salah. Aku sadar aku kehilangan sesuatu yang gak akan bisa aku dapetin lagi. Tapi, tolong, kasih aku kesempatan." Lestari menatapnya tanpa amarah, tanpa dendam, tapi juga tanpa rasa iba. Ia dulu mungkin akan luluh. Dulu mungkin hatinya akan membelanya, membujuknya untuk kembali menerima Damar, untuk percaya bahwa mungkin kali ini pria itu benar-benar akan berubah. Tapi tidak lagi. "Kamu cuma nyesel karena semuanya nggak berjalan sesuai keinginanmu, Dam," katanya lirih, tapi penuh kepastian. "Bukan karena kamu benar-benar mencintaiku." Damar menggeleng dengan panik. "Enggak, bukan begitu. Aku nyesel karena aku kehilangan kamu. Kehilangan rumah kita, kehilangan semuanya." Lestari tersenyum pahit. "Rumah itu sudah kamu hancurkan sendiri." Damar menunduk. Napasnya bergetar, seolah sedang berusaha menahan air mata yang siap tumpah kapan saja. "Lalu, nggak ada kesempatan sama sekali?" tanyanya dengan suara yang nyaris putus. Lestari menghela napas panjang. Ia menatap cangkir tehnya yang hampir habis, lalu menatap pria di depannya. Pria yang dulu ia pikir akan menjadi satu-satunya cinta dalam hidupnya. "Kamu harus belajar menerima, Damar," katanya pelan. "Ada hal-hal yang nggak bisa diperbaiki setelah dihancurkan. Dan ada orang-orang yang akhirnya sadar bahwa kebahagiaannya nggak tergantung pada orang lain." Damar terdiam. Ia tahu, ia mengerti. Tapi tetap saja, menerima kenyataan itu jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Setelah sekian lama, Lestari akhirnya bisa berdiri tegak tanpa perlu bergantung pada siapapun. Ia tidak lagi merasa perlu untuk menoleh ke belakang, tidak lagi merasa perlu untuk memberi kesempatan kedua pada orang yang sudah menghancurkannya sekali. Dan bagi Damar, inilah hukuman terberatnya. Bukan hanya kehilangan Lestari, tapi juga harus hidup dengan penyesalan yang akan terus menghantuinya. Langit sore di ujung jalan tampak berpendar jingga keemasan. Angin berembus pelan, membawa aroma daunan kering yang berguguran di trotoar. Lestari melangkah dengan ringan, senyum tersungging di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Dunia yang dulu terasa sempit, kini seakan terbuka luas di hadapannya. Tanpa bayang-bayang pengkhianatan, tanpa luka yang terus digoreskan oleh orang yang dulu ia cintai. Kini, ia tidak lagi terjebak dalam perasaan sakit yang membuatnya lumpuh. Ia telah menemukan jalannya sendiri. Di tangannya, sebuah buku catatan terbuka, penuh dengan rencana-rencana baru yang ingin ia wujudkan. Lestari kini bekerja di sebuah toko bunga kecil,
tempat ia bisa menuangkan perasaannya ke dalam rangkaian bunga yang indah. Setiap helai kelopak, setiap tangkai yang ia susun, seakan menjadi simbol kebangkitan dirinya. Bukan hidup yang penuh kemewahan seperti yang dulu Damar janjikan, tapi kehidupan yang ia bangun sendiri, dengan tangannya sendiri. Ia belajar mencintai dirinya lebih dari siapapun, belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari bagaimana ia menghargai dan menerima dirinya sendiri. Di tempat lain, Damar duduk diam di dalam mobilnya. Pandangannya kosong, menatap layar ponsel yang sudah berkali-kali menampilkan foto-foto lama mereka. Foto Lestari yang tersenyum saat membuatkan kopi di pagi hari. Foto Lestari yang duduk di samping ibunya dengan sabar menyuapinya makan. Dan kini semua itu hanya tinggal kenangan. Damar akhirnya mengerti, tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Tidak semua orang yang pergi bisa kembali. Dan tidak semua kesempatan datang 2 kali. Kesuksesan yang dulu ia kejar kini terasa hampa. Rumah mewah yang dulu ia banggakan kini terasa dingin dan sepi. Istri muda yang dulu ia pilih ternyata tak lebih dari sosok yang hanya hadir saat keadaan baik, tetapi menghilang ketika keadaan menjadi sulit. Penyesalan itu terus menghantui, mengendap di setiap sudut hatinya. Tapi waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Sementara itu, di tengah langkahnya yang semakin mantap, Lestari tahu bahwa jalan di depan masih panjang. Akan ada hari-hari sulit, akan ada cobaan baru, tetapi ia yakin ia lebih kuat dari sebelumnya. Hidup mengajarkannya satu hal, seseorang yang telah disakiti berhak untuk memilih bahagianya sendiri. Dan Lestari telah memilih. Ia memilih untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Ia memilih untuk terus melangkah ke depan, tanpa penyesalan. Untuk kisah-kisah penuh pelajaran hidup lainnya, jangan lupa untuk selalu menyimak channel Cerita Bunda.